Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Sadaqatut tatawwu'i wa fadluha wa adabu akhdhiha wa i'ta'iha. Sedekah sunnah, keutamaannya, adab-adab mengambilnya dan memberinya, ya. Fadilatus sadaqah, ini adalah tentang fadilah sedekah. Minal akhbar, termasuk dari hadis atau kabar dari kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bitamratin. Kata Nabi, bersedekahlah walaupun dengan satu buah tamar. Wa fi riwayatin, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Peliharalah atau waspadailah, peliharalah olehmu akan api neraka walaupun dengan separuh buah tamar. Nah, jadi artinya bersedekah walaupun dengan satu atau separuh buah tamar itu menjadi wasilah, ya, sarana kita untuk bisa selamat daripada api neraka. Itu maksudnya. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Maka jika kamu tidak mendapati, ya, satu tamar atau separuh tamar tadi, maka dengan menggunakan atau dengan kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Jadi kalau nggak bisa bersedekah, maka bagaimana caranya kita melindungi diri dari api neraka? Yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Nah, ini di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang nanti di akhirat dalam lindungan naungan sedekahnya. Sampai kapan sedekah itu melindungi orang yang mengamalkan sedekah? Hatta yuqda, sehingga diadili bainan nas, di antara manusia, sampai manusia nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rahman azza, ghadabar rabbi azza wa jalla. Sedekah sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu akan memadamkan kemarahan Ar-Rabb azza wa jalla. Nah, itu dia. Wasu'ila, dan ditanya, ayu sadaqati afdal, manakah sedekah yang paling utama? Nah, ini ditanya kan, mana sedekah yang paling utama? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling utama itu, ya, anta saddaq, bahwa kamu bersedekah, ya, wa anta sahihun syahihun,
dalam keadaan sehat lagi tamak. Nah, ini sedekah paling utama. Kenapa? Karena dia akan semakin berat dalam mengekang nafsunya. Tapi kalau udah tahu mau mati besok misalnya kan, nah dia bersedekah, ini bahkan dikatakan orang yang sudah dekat kematiannya, maka dia tidak boleh sembarangan mentasarrufkan harta dia. Nah gitu. Kenapa? Karena sudah mau mati betul, kan itu kan. Jadi kalau mau bersedekah itu lagi sehat, lagi sayang harta tadi, tamak tadi kan itu. Ta'malul ghina, kamu mengangan-angankan kekayaan. Wa takhshal faqah, kamu khawatir miskin. Wala tumhil, jangan menunda-nunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai nyawa itu jangan menunda-nunda, hatta sampai, idza apabila, balagat telah sampailah ya. Telah sampai jiwa kita itu al-hulqum, pada tenggorokan, akan tenggorokan. Sudah sampai di situ baru sibuk bersedekah. Nah ini tak susah kan itu kan. Qulta, kamu katakan, li fulanin kadza, untuk si fulan kadza, wa li fulanin kadza, untuk si fulan kadza. Wa qad kana li fulan, dan sungguh adalah harta itu milik si fulan sebenarnya. Sudah diambang gerbang hartanya tadi, ketika dia sudah mau meninggal dunia itu milik ahli warisnya. Nah gitu. Kalaupun dia ingin ketika dekat-dekat kematian berwasiat ya, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan wal-luqmatu wal-luqmatan. Bukanlah orang miskin ya, bukanlah orang miskin itu ya, berupa yang, bukanlah orang miskin itu orang yang ya, yang taruddu, menolaknya. Apa? At-tamratu wat-tamratan, satu tamar atau dua tamar, wal luqmatu wal luqmatan, satu suapan atau dua suapan. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang berkeliling-keliling meminta-minta kepada manusia, kadang-kadang orang meminta kepada manusia lalu mereka memberinya walaupun sedikit. Nah gitu. Jadi hakikat kemiskinan itu bukan yang seperti itu yang diinginkan, yang dimaksud. Innamal miskin al-muta'affif, orang miskin yang terpuji itu hanyalah orang miskin itu al-muta'affif, yang menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Iqra'u in syi'tum, silahkan baca olehmu jika kamu mau ya. Apa yang dibaca? La yas'alunan nasa ilhafa. Ini sifat orang-orang yang dipuji Allah dari kalangan orang-orang miskin ya. Yahsabuhumul jahilu aghnia ya. Orang-orang kaya menyangka mereka tuh, orang-orang tak tahu menyangka mereka kaya. Bahkan mereka itu la yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta kepada manusia secara terus-menerus. Ah gitu, tak meminta secara terus-menerus. Bukan menjadi profesi sebagai orang yang meminta-minta. Ah gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaksu musliman. Tidaklah ada dari seorang muslim yang memberi pakaian akan atau kepada orang muslim yang lain, illa kana fi hifdzillah, kecuali adalah ia, orang tersebut yang memberi pakaian, berada dalam penjagaan Allah azza wa jalla. Madamat alaihi min ruq'ah, selama atas seorang muslim tersebut
selama ada ruq'ah pakaian, ya, secari pakaian atas orang muslim yang diberi, ya, daripada orang muslim yang memberi tersebut. Jadi selama pakaian itu masih ada, masih dimanfaatkan oleh orang yang diberi, maka itu akan menyebabkan dia dilindungi Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada agen baju sering ngasih orang, nah, gitu. Orang beli satu kasih satu gitu kan, separuh. Nah, sedekahkan sepasang. Senapis kan agen baju nak, baju jubah. Wa minal athar, dan adalah termasuk dari athar-athar, ya. Qaulu Urwata, perkataan Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, laqad tasaddaqat Aisyah, benar-benar Aisyah itu telah bersedekah bi 50,000 dengan 50.000 dirham, ya. Wa inna dir'aha, dan sesungguhnya dir'aha, pakaian harian beliau itu, ya, la muraqqa, benar-benar ditambal. Bersedekah 50.000, ya, dirham. Tapi kesederhanaan beliau, sehari-hari baju rumahan itu bertambal-tambal. Sekali bersedekah banyak minta ampun. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaqul, berdoa, Allahumma ja'al al-fadla 'inda khiyarina, ya Allah, jadikanlah karunia akan karuniamu pada orang-orang terbaik dari kami. La'allahum ya'uduna bihi ala ulil hajah, mudah-mudahan mereka akan kembali, ya'uduna, mengembalikan, ya, akan kembali dengan karunia tersebut, mengembalikan karunia tersebut atas orang-orang yang memiliki hajat. Nah, makanya kalau harta itu berada di tangan orang-orang yang beriman, maka akan menjadi maslahat untuk kehidupan dunia. Itu dia mestinya. Kekuasaan bila berada di tangan orang-orang yang beriman, maka dia akan menjadi maslahat bagi dunia. Wa qala Ibnu Abil Ja'd, Ibnu Abil Ja'd mengatakan, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu, la tadfa'u sab'ami'ati babin minasu, benar-benar akan menolak 700 pintu dari keburukan. Wa fadlu sirriha ala alaniyatiha, ya, bisab'ina dha'fan, ya. Keutamaan merahasiakan sedekah ala alaniyatiha, di atas menampakkannya, keutamaannya itu pada 70 lipat. Jadi kalau orang bersedekah sembunyi-sembunyi dengan dinampakkan, yang sembunyi itu 70 kali lipat lebih utama. Nah, itu dia, Tat. Kalau nggak percaya coba, Tat. Itu dia. Wujubu fadli ikhfa'is sadaqah, kewajiban dari keutamaan penyembunyian sedekah. Nah, jadi apa dia makna-makna yang terkandung dari menyembunyikan sedekah itu? Ketika Allah lebih mengutamakan menyembunyikan sedekah daripada menampakkan, tentu ada keutamaannya, kan gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'mahi, jika kamu menampakkan sedekah maka baik sekali, fa ni'mahi, ya, baik sekali ya sedekah itu. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, nah, kalau dah menyembunyikan
disamarkan, dirahasiakan. Wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan ia kepada orang-orang fakir. Fahuwa khairul lakum, maka itu ya menyembunyikan sedekah, memberikannya kepada orang fakir lebih baik bagi kamu. Nah, itu kalau menampakkan baik sekali. Menyembunyikan lebih baik dari yang baik sekali tadi. Kenapa lebih utama? Wa fil ikhfa'i khamsatu ma'an. Karena pada menyembunyikan sedekah itu ada 5 makna di situ. Nah, 5 makna ketika kita menyembunyikan sedekah. Al-awwalu, adapun yang pertama apa dia? Annahu abqa lisatri 'alal akhir. Bahwasanya menyembunyikan sedekah itu adalah mengekalkan, bahwasanya ia mengekalkan bagi menutup 'alal akhir, di atas orang yang mengambil sedekah. Menutup apa? Menutup harga diri mereka. Maksudnya kalau sedekah itu diberikan secara sembunyi-sembunyi, maka harga diri orang yang mengambil sedekah itu akan terjaga. Tapi kalau sempat diumumkan, maju ke depan, ya kan? Ada orang yang merasa dia turun harga dirinya. Nah, datang kawan dipoto pula, share di Facebook, kan itu kan? Nah, tambah turun lagi harga dirinya. Nah, kan itu. Tapi kalau dia disembunyikan, ada orang yang merasa itulah cara dia terjaga harga dirinya. Nah, gitu maksudnya gitu. Fa inna akhdahu zahiran, tapi sekarang udah mulai ini yang nerima tuh dikasih apa, meme kan gitu kan. Nah, gambar apa? Ditutupi mukanya. Gambar panda misalnya kan, biar enggak nampak. Nah, itu. Ya, itu boleh lah kan itu kan. Fa inna akhdahu, karena sesungguhnya ya, akhdahu pengambilan orang yang mengambil ya, pengambilan sedekah dari orang yang mengambil, itu ke akhir kembalinya. Zahiran, secara zahir nampak itu hatku satril muru'ah, apa, merusak, penutup harga diri, muru'ah, marwah. Jadi kalau kita lebih senang menampakkan sedekah tanpa maksud yang benar, itu kadang-kadang merusak harga diri orang yang menerima. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Wa kashfun 'anil hajah, dan membuka dari tirai hajat. Bisa jadi dia itu orang yang tidak menginginkan hajat dia itu diketahui oleh orang banyak, gitu. Kenapa dia ingin harga diri tetap terjaga gitu. Kalaupun ada orang yang tahu, maka keinginan dia hajat itu hanya antara dia, Allah, dan orang yang memberi saja yang tahu. Nah, itu dia. Wa khurujun, dan keluar an hayati ta'affuf, lalu setelah terbuka hajatnya, orang pun tahu, maka memberikan secara zahir tadi ya, itu efeknya apa? Keluar ia dari bentuk ta'affuf, menjaga harga diri. Keluar dari apa? At-tasawwunil mahbub, penjagaan, bentuk penjagaan yang disenangi. Nah, kalau dia diberikan secara terang-terang, penjagaan diri yang disenangi, penjagaan yang disenangi. Alladzi yahsabul jahilu ahlahu aghniya'a min at-ta'affuf, yang Allah puji mereka dalam Quran. Penjagaan yang orang-orang, penjagaan yang dicintai, yang dipuji Allah itu, yang orang-orang jahil, bukan orang dekat dia, orang-orang jahil mengira, orang-orang yang jahil akan yahsab, mengira, al jahil, siapa orang-orang yang jahil, ahlahu,
akan ahli dari penjagaan yang dicintai itu. Aghnia, mereka menyangka mereka tuh orang kaya. Minat ta'affuf, dari sebab atau karena mereka itu menjaga diri. Jadi orang-orang yang tidak dekat dengan dia itu menyangka mereka tuh orang kaya gitu. Kenapa? Enggak menampakkan kesusahan. Nah, yang seperti inilah yang dipuji Allah. Kalau diberikan secara terang-terangan itu akan menurunkan nilai fadilah. Maksudnya gitu. Dengan kita menyembunyikan sedekah, dia kita bantu, derajat fadilah kondisi dia pun tetap tinggi di sisi Allah. Nah, itu maksudnya. Atsani, yang kedua, jadi itu yahsab, mengira, al-jahilu ahlah, orang yang tak tahu akan pemilik penjagaan yang dicintai itu, aghniaa, orang seperti menjadi orang seolah-olah mereka itu orang kaya gitu ya. Atsani, yang kedua, annahu aslamu liqulubin nas, bahwasanya menyembunyikan sedekah itu lebih menyelamatkan bagi hati-hati manusia. Itu lagi. Ini tidak hanya berhubungan dengan yang diberi, tapi ini berhubungan dengan orang lain. Ketika kita tidak memposting pemberian kita kepada satu orang tertentu, maka itu efeknya akan menjaga hati-hati orang lain. Wa alsinatihim, menjaga lisan-lisan mereka. Nah, ini macam Ustaz Natra ya kan, punya komunitas sering berbagi kan, harus jadi standar operasional nih cara ini. Gimana caranya semuanya bisa terjaga gitu kan. Kadang-kadang kita tuh memberi kemudian punya tujuan lain nanti sebalik itu. Nah, ini bahaya kan itu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka manusia, rubama yahsudun, ada kalanya mereka tuh hasad. Kadang-kadang ada orang itu melihat si A diberi, dia dengki. Tak senang. Kan itu. Nah, kita menjaga itu. Au yunkiruna alaihi akhdhah, atau mereka mengingkari atas orang yang mengambil pengambilannya tersebut, akan pengambilan dari orang yang mengambil tadi. Tak terima dia orang itu diberi. Apa pula apa itu diberi, kan itu kan? Anaknya Cie PNS, gitu kan? Nah, Cie ini. Jadi menyebabkan apa? Orang yang berdosa gitu. Orang tuh berdosa gara-gara perbuatan kita. Nah, gitu. Wa yadhunnuna annahu akhdha ma'al istighna. Lalu mereka manusia itu menyangka bahwasanya siapa akhid, ya, si akhid itu mengambil pemberian tersebut bersama dengan keinginannya, al-istighna, ya, keinginan memiliki kekayaan, mau jadi orang kaya aja tuh katanya kan itu. Tak pantas diberi, diambil juga. Nah, kalau orang yang dengki tadi kan kayaknya mau jadi orang kaya dia tuh. Nah, itu dia. Kalau orang hasad itu, apapun yang dilakukan terhadap orang yang dihasatinya pasti salah. Tak ada yang betul. Nah, itu. Wal hasadu, dan hasad, adapun hasad, wasu'udzan, buruk sangka, wal ghibah, ghibah, minadz-dzunubil kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, itu dia, makanya kita menjaga itu agar orang jangan terjerumus ke dalam dosa besar. Wasiyanatuhum an hadhil jaraim aula, dan siyanatuhum, menjaga mereka, ya, dan penjagaan terhadap manusia dari ini kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ini adalah aula, lebih utama. Menjaga mereka, ya, menjaga manusia dari kesalahan-kesalahan ini itu adalah aula, lebih utama. Nah, gitu. Lebih utama kita, ya. Jadi
terang-terangan bagus, sembunyi-sembunyi bagus. Tapi kalau kita dengan sembunyi-sembunyi, orang lain tak akan jadi berdosa. Maka lebih bagus kita menjaga mereka jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya. Baik, kita cukupkan dulu di sini ya.